Nah, tadi informasi Ketua bahwa ada oknum-oknum dari media-media lain memberitakan bahwa ada penyelundupan-penyelundupan ilegal, yaitu bisa rokok, narkoba di pesisir-pesisir yang perbatasan Indonesia dengan Filipina. Tanggapan Ketua seperti apa Ketua? Nah, ini yang salah. Jadi saya mau jelaskan bahwa ekspor ini sudah berlangsung lama, 9 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat waktu itu saya belum menjadi legislatif. Bahkan di sana ada yang namanya Ciuna. Jadi mereka itu memakai modul perusahaan saya untuk ekspor. Nah, alurnya seperti ini. Itu namanya rokok gudang baru. Rokok gudang baru itu diambil dari Malang, dibeli dari Malang, eksportinya kalau tidak salah ya perusahaan ekspor rokok itu ya. Nah, pada saat mereka masukkan dalam kontainer di Malang, itu sudah diketahui bea cukai. Makanya bea cukai Malang itu menerbitkan yang namanya CK5 sebagai dokumen untuk perjalanan kontainer itu menuju ke Bitung. Berarti ada juga label-label stiker-stiker bea cukai. Ada. Bahkan di rokok itu tersegel. Nah, di rokok itu pun tertulis only for export. Hanya untuk diekspor, tidak diperjualbelikan di dalam negeri. Nah, setelah dikirim dari Malang dengan dokumen CK5 itu tersebut, sampai di Bitung disambut oleh Bea Cukai Bitung. Nah, diperiksa lagi oleh Bea Cukai Bitung dalam keadaan tersegel. Setelah selesai dibawa lagi ke Pelabuhan Manado. Nah, sampai di Pelabuhan Manado itu dikawal juga oleh Bea Cukai Manado. Nah, akhirnya di Manado itu dimuat dengan kapal-kapal penumpang. Kapal penumpang ya. Karena tidak ada kapal kontainer ke sana kan? Iya. Nah, jadi dimuat lepas, dibawa ke Tahuna, ditimbun di sana. Tapi pihak eksportir itu pun sudah terlebih dahulu meminta izin penimbunan ke Bea Cukai Manado. Oh, berarti sudah ada izin ya? Ada izin semua. Nah, setelah sampai di gudang Tahuna, pada saat mau ekspor ke negara tujuan, yaitu Filipina, itu juga dalam pengawasan semua petugas. Oh, semua petugas juga? APA semua juga ada? Cukai, ada Syahbandar. Pokoknya yang disebut port formalities. Port formalities itu ada di situ Bea Cukai, imigrasi, karantina, itu port formalities. Yang juga diawasi oleh pihak TNI dan Polri. Kenapa ada TNI di sana? Karena itu daerah perbatasan. Jadi pemerintah menaruh TNI di sana. Nah, sampai di sana pada saat ekspor diterbitkanlah yang namanya pemberitahuan ekspor barang, PEB. PEB. Nah, PEB itu dilaporkan ke Bea Cukai semua. Nah, pada saat barang sudah mau berangkat, keluarlah yang namanya Outward Manifest. Nah, jadi di sana itu tidak ada yang ilegal. Semua legal. Legal semua ya? Semua legal. Kalau menurut Ketua, apakah itu banyak keuntungan untuk negara? Benar, banyak keuntungan untuk negara. Bahkan sudah 9 tahun Ciuna yang namanya itu, kalau tidak salah Ibu Haji Siti Ibu Siti, kalau tidak salah saya agak lupa. Itu beliau itu sudah melakukan sudah 9 tahun. Kalau dihitung itu sudah triliun devisa negara di sana. Pajak yang dibayar itu ratusan miliar yang dibayar. Toh? Nah, dulu di pesisir sana itu kan terjadi barter membarter barang. Mereka itu antara kepulauan itu dengan Filipina itu tidak ada, hanya barter begitulah. Nah, sekarang kan dengan adanya Ciuna dan edukasi yang diberikan juga oleh Bea Cukai, sudah berekspor yang benar, terjadilah di sana negara memperoleh devisa yang sangat besar. Jadi tiap tahun itu miliaran, ratusan miliar ada juga. Tiap tahun ratusan miliar. Nah, bisa bayangkan juga yang memproduksi rokok itu ada 3.000 karyawan. Terus yang bekerja di sana ada sekitar 200 penduduk lokal pesisir yang bekerja. Nah, kalau ada oknum-oknum yang bilang ini ilegal, kita harus berantas.
Harus kita berantas sama, karena mereka menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa. Ya, menurut ketua bahwa oknum-oknum ini menyebarkan berita hoax ya Pak? Iya, bahkan saya pernah baca salah satu media yang di luar, di Sumatera. Oh, dari media dari Sumatera? Ya, memuat yang mana mereka bilang ada penyeludupan lah segala macam, menuduh hal-hal yang tidak masuk di akal, toh, yang tidak pernah ditemukan, tidak pernah dilihat. Jadi menurut saya, bayangkan yang saya bilang tadi, 3.000 karyawan, 200 penduduk lokal yang di sana yang bekerja tentang ekspor rokok ini, terus dengan adanya oknum-oknum seperti itu dan kegiatan ini terhenti, bisa bayangkan pengangguran itu akan sangat banyak, dan itu kan menjadi beban negara seperti itu. Jadi saya dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada saya berterima kasih ya kepada pihak Bea Cukai, bahkan semua formalitas yang ada di Tahuna, dari Malang, dari Bitung, di Pelabuhan Manado, bahkan di Tahuna. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Apalagi Bea Cukai sudah banyak memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengekspor yang benar, seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini juga Pak, saya berterima kasih juga Bapak sudah datang ke sini mewawancarai saya, dan ke depan kita memberikan ruangan, memberikan juga edukasi, bukan cuma rokok, apa saja yang bisa ekspor di sana, di daerah perbatasan atau oleh masyarakat kepulauan. Bahkan mereka sudah pernah bertanya bagaimana kita mau ekspor ikan segala macam. Mari kita sama-sama duduk, kita bikin di sana yang dulunya tidak ada devisa negara yang terjadi sekarang sudah ada devisa negara. Mari kita bikin lebih besar lagi. Ya, tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku ya Pak. Kita mengikuti semua prosedur, semua SOP, semua aturan yang ada. Jadi sangat disayangkan jika itu ditutup, bahkan akan terjadi. Itu tidak akan pernah ditutup. Dan itu bisa merugikan para pekerja-pekerja lokal ya Pak ya. Nah, iya, pasti menganggur, kan begitu. Apakah kita senang mereka balik lagi dengan gaya-gaya dulu mereka, cara ya mau dibilang dulu menyeludup lah, seperti itu. Apa kita akan balik lagi begitu kan? Kasihan kan? Ini sudah ada pendapatan untuk negara loh. Jadi, dan saya yakin juga Pak Gubernur Sulawesi Utara pasti mendukung. Apalagi kan Pak Jokowi bilang masalah ekspor, tutup mata dan tanda tangan, jangan dipersulit. Kalau bisa dibikin 1 hari, jangan dibikin 8 hari. Itu kan perintah presiden, seperti itu. Apalagi mendapat income untuk negara orang. Iya, kan kita lagi ngejar-ngejar bagaimana pertumbuhan ekonomi kan lebih meningkat, karena kita kemarin diserang oleh COVID kan, banyak yang sudah berhenti segala macam. Jadi mohonlah, tolonglah pada oknum-oknum yang memberikan isu-isu yang tidak benar, isu-isu ada penyeludupan narkoba lah, penyeludupan senjata lah. Tidak ada, itu pernah terjadi di sana. Saya sudah menyaksikan langsung, pergi ke PETA, kita ekspor 2.000 karton. 2.000 karton itu ke General Santos. Saya menyaksikan sendiri itu dia. Semua dokumen lengkap. Tidak ada yang dibilang ilegal di sana. Ini perkataan-perkataan Anda ini, kalimat-kalimat Anda ini sangat berpengaruh di publik. Jadi seperti Anda sangat mengetahui, berarti Anda sering ke sana ya Pak? Ya, saya memang pernah terlibat. Saya tahu alurnya seperti apa ekspor ini. Dan kita mendukung sekali untuk masyarakat pesisir. Saudara-saudara kita di Sangir sana bisa dapat pekerjaan, lapangan pekerjaan. Jadi saya sangat mendukung. Apalagi untuk orang banyak. Kan seperti itu dia. Ya kira begitu Pak Chandra. Jadi saya mohon janganlah buat isu-isu yang menggelisahkan orang. Janganlah buat isu-isu yang tidak benar tanpa ada data statistik, tanpa ada data, tanpa ada kenyataan yang terjadi. Jadi saya pikir mari kita sama-sama bangun republik ini dengan sehat. Kira-kira begitu Pak Chandra. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.